أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida ma ba'd. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah yang patut kita syukuri yaitu nikmat diberikan kesempatan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Karena dengan mentadaburi ayat Allah kita akan mendapatkan pemahaman tentang agama yang kita anut ini, sehingga kita semakin tenang dengan keimanan kita. Karena Al-Quran itu menenangkan jiwa serta menghilangkan kegundahan. Tentunya semua itu dapat tercapai apabila kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Tapi insyaallah di pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat As-Sajdah ayat 15. Anda bacakan dulu suratnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.
lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan berharap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman serta balasan bagi mereka. Allah mengatakan innama, kalimat innama adalah pembatasan. Artinya orang-orang yang tunduk kepada ayat Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maksudnya mereka yang membenarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk membenarkannya? Bentuknya adalah dengan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Makanya di dalam kubur ketika orang beriman ditanya tentang 3 hal, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa orang yang diutus tengah-tengah kalian. Setelah orang itu bisa menjawab, ditanya lagi dengan pertanyaan berikutnya, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Artinya, dari mana engkau tahu Allah Tuhanmu, Muhammad Rasulullah, Islam sebagai agamamu? Apa pijakanmu? Dijawab oleh orang yang beriman yang meninggal dunia tadi, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Nah, lihat. Aku belajar Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan aku benarkan imanku tersebut dalam bentuk amal perbuatan. Dan ini yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi mereka beriman kepada ayat-ayat Allah sehingga mereka tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara mereka buktikan dalam bentuk amal tadi. Itulah iman. Alladzina idza dzukiru biha kharru sujada, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud. Maksudnya mereka mendengarkan dengan seksama ayat-ayat tersebut serta mentaatinya. Para sahabat itu biasanya mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi didengar, ditaati. Kalau Yahudi apa dikata? Sami'na wa asayna. Kalau orang di zaman sekarang apa dikata? Sami'na walakinna. Kalau para sahabat mengatakan kami dengar dan kami taat, Yahudi mengatakan kami dengar dan kami bermaksiat. Orang zaman sekarang mengatakan kami dengar tetapi, nah baru dilanjutin. Ada kata tapi itu yang menghancurkan ayat-ayat Allah. Ibu-ibu disuruh berjilbab oleh Allah. Apa kata ibu-ibu? Tapi Pak Ustadz gerah, ya kan? Ribet, mau kemana-mana ribet. Belum siap, masih mau jadi bidadari. Bidadari macam apa? Kayak pisang yang kelupas kulitnya, dikumpulin oleh lalat-lalat. Itu menunjukkan bahwa sebagian daripada kita belum sanggup atau belum bisa mengamalkan ayat-ayat semacam ini. Yang dimaksud kharru sujada, selain kita disunnahkan untuk sujud tilawah, maksud yang terkandung di dalamnya mereka mendengar ayat Allah dan mentaatinya. Maka coba kita berusaha untuk mentaati ayat-ayat Allah dengan mencontoh kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
baik melalui ucapan maupun tindakan, seperti berzikir, berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat tasbih. Dalam tindakan seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan apa saja yang Allah perintahkan yang mampu kita laksanakan. Termasuk menjauhi larangan-larangannya. Dilarang oleh Allah jangan banyak menggibah. Terutama larangan yang paling keras itu dilarang berbuat syirik. Larangan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kezaliman. Itu kita tinggalkan. Karena itu bentuk ketaatan kita kepada ayat-ayat Allah. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dan mereka bertasbih dengan memuji Rabbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Nah, kalimat tasbih itu tasbih seperti yang kita kenal. Itu diantara maknanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau kita lengkapi dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Atau ketika sujud tilawah itu, ya, apa doanya? Ketika sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu juga termasuk mengucapkan kalimat pujian kepada Allah atau mengucapkan tasbih secara umum karena ingin mentaati Allah melalui lisan. Jadi lisan yang selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah adalah sebaik-baik harta. Sebaik-baik apa? Harta. Kalau di rumah ibu punya mobil yang mewah, rumah tingkat 3 atau apartemen 15, 17 atau 20 tingkat ke atas, ternyata yang paling mulia itu adalah lisan berzikir. Lisan yang selalu mengingat Allah, yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tasbih itu walaupun ringan, sulit untuk diingat, ya enggak? Kenapa? Karena setan tidak mau lidah kita berzikir. Maka itu yang diperangi oleh syaitan. Dia menyuruh kita sibuk dengan yang lain, sehingga kita lupa mensucikan nama Allah dengan lisan kita. Kita lupa memuliakan Allah dalam pujian-pujian lisan kita. Padahal pujian dan tasbih ini nikmat dunia dan nikmat surga. Pujian tasbih itu nikmat dunia dan nikmat surga. Di surga nanti ada sholat enggak? Enggak ada. Ada puasa lagi sana? Enggak ada. Tapi tasbih dan tahmid masih ada. Itu menunjukkan bahwa keduanya nikmat yang Allah sediakan juga nanti di yaumil qiyamah. Maka penduduk surga mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah, penduduk surga mengatakan, segala puji bagi Allah yang menunjuki kita jalan sampai ke sini. Sampai ke mana? Ke surga. Kita tidak tahu jalan seandainya Allah tidak memberikan kita jalan ke sini. Ya. Oleh karena itu, mereka selalu memuji Allah dalam surga. Mereka juga mengatakan, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan segala kesedihan dari kami. Di mana mereka memujinya? Di surga. Baik. Dunia ini nikmat yang di antara nikmat yang paling agung yaitu lidah selalu berzikir kepada Allah. Contoh
perkataan Abu Kilabah Al-Jarmi. Masih ingat gak cerita Abu Kilabah Al-Jarmi? Seorang laki-laki yang lumpuh kaki dan tangannya, tinggal di bawah kemah kecil, berlantaikan pasir, atapnya bolong, kalau datang hujan dia pasti basah, kalau musim panas matahari pasti masuk cahayanya di dalam kemahnya itu, dan anaknya dicincang-cincang binatang buas, dan dia sudah tidak makan selama 3 hari, karena 3 hari anaknya hilang. Tapi selama itu dia tetap memuji Allah dalam kesendiriannya. Dia katakan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya wa bima faddaltani ala katsiri mimman khalaqta tafdila. Segala, ya Allah, karuniakan kepadaku sifat selalu memuji Engkau sebagai bentuk syukurku atas nikmatmu dan kelebihan yang Kau berikan untukku yang melebihi orang-orang di luar sana. Ada orang melihat Abu Kilabah berkata demikian dan terheran-heran. Ini orang kaki lumpuh, tangan lumpuh, hidup miskin, sendiri lagi, sebatang kara bahasa kita. Lalu orang itu memberanikan diri bertanya kepada Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, nikmat apa yang Allah berikan kepada anda? Wahai Tuhan, nikmat apa yang Allah berikan kepada anda sehingga anda memuji Allah seperti itu? Lalu Abu Kilabah menjawab, seandainya Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan api dari langit dan mengenai tubuhku, atau dia memerintahkan bumi untuk menjepit badanku, atau dia memerintahkan gunung untuk menimpa di atas kepalaku, atau dia memerintahkan lautan untuk menenggelamkan aku, selama Allah tidak mengambil lidah yang berzikir ini, maka aku akan terus bersyukur kepada Allah. Luar biasa kan? Kita hari ini udah dikasih mobil, begitu naik BBM keluh kesahnya sepanjang jalan. Ya, sudah begitu keluh kesahnya di dunia mayat lagi. Ya, dunia sosial, media sosial. BBM naik keluh kesah, makanan kurang sedap keluh kesah. Ini Abu Kilabah ini dia 3 hari tidak makan. Dia masih memuji siapa? Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, pujian itu begitu nikmatnya. Maka ketika ibu, bapak memiliki lidah yang selalu berzikir, bersyukurlah kepada Allah karena memiliki lidah itu. Karena itu nikmat terbesar. Baik, kita lanjut. Perbuatan orang-orang yang beriman yang tersungkur taat kepada Allah melalui lisan dan perbuatan mereka tadi tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan para pelaku dosa yang dungu serta bodoh, di mana mereka itu sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Itu bagi mereka yang sombong, bagi mereka yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah katakan mensifati sifat orang-orang yang beriman, apa saja mereka lakukan di dunia. Tatajafa junubuhum anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yang dimaksud dengan hal itu, mereka suka melaksanakan qiyamul lail, solat malam. Dan ini nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali orang tertentu. Tidak tidur dan tidak membaringkan tubuh di atas kasur-kasur yang empuk. Mujahid dan Al-Hasan saat mengomentari firman Allah tersebut, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, maksudnya adalah bahwa mereka senantiasa mengerjakan solat di malam hari, atau yang disebut dengan qiyamul lail atau tahajud, atau istilah Ramadannya tarawih. Ya, kalau di bulan Ramadan disebut apa? Tarawih. Maksudnya mereka selalu melaksanakan solat isya secara berjamaah dan solat subuh secara berjamaah. Ini makna yang kedua.
Makna yang pertama tentu yang sempurna, mengerjakan sholat tahajud, sholat witir. Makna yang kedua, minimal mereka menjaga sholat isya berjamaah bagi laki-lakinya dan sholat subuh berjamaah. Bagi ibu-ibunya sholat pada waktunya, tidak meninggalkan sholat. Sebagaimana hadis yang masyhur bahwa orang yang menjaga sholat isya dan sholat subuh seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Allah berfirman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengandalkan amal perbuatan saja tanpa berharap, dia tidak akan menikmati amal itu. Maka harus dengan berharap, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat ibu-ibu sekalian, azani Allahu iyakum, doa itu adalah semulia-mulia ibadah di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Doa adalah merupakan perkara yang sangat mulia. Bahkan Allah tawarkan kepada kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu mengatakan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan permintaanmu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mu'minin, surat Ghafir ayat 60. Ayat 60. Jadi orang-orang ini berdoa kepada Allah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kemudian Umar mengatakan begini. Ini perkataan Umar bagus sekali nih ibu-ibu. Umar mengatakan, aku tidak penting melihat doaku dikabulkan oleh Allah. Tidak penting bagiku doaku kelihatan dikabulkan oleh Allah. Yang penting bagiku adalah terus berdoa. Saya ulangi lagi ibu-ibu, supaya tidak bosan berdoa ya. Kata Umar, tidak penting bagiku doaku kelihatan dijawab oleh Allah. Tapi yang paling penting bagiku adalah terus berdoa. Karena aku yakin di setiap doaku pasti ada jawabannya. Karena Allah berjanji dalam ayat surat Ghafir tadi, ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Maka ibu-ibu jangan bosan berdoa. Berdoa saja terus. Ya, siapa tahu ada di antara doa kita 1, 2, sampai 3 doa yang Allah kabulkan, dengan sebab itu kita mendapat rahmat Allah, otomatis kita dapat tiket ke surga. Itu kita harapkan. Dan orang yang selalu berdoa berarti dia tahu dirinya sebagai hamba yang lemah. Doa memohon kepada Allah di saat senang, di saat duka, di saat kita sempit, berdoa. Jangan pernah sandarkan hati kepada makhluk. Usahakan jauhkan hati kita dari berharap kepada makhluk. Kalau dia mulai berharap kepada orang kaya, singkirkan harapan itu. Kasih tahu hati kita bahwa di sana ada zat yang maha kaya, tempat kita berharap dalam doa kita. Terkadang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara kita membuka harapan kepada selain Allah. Allah tidak suka hati kita ini disandarkan kepada selain Allah, sehingga Allah menyerahkan urusan itu kepada kita, yang seharusnya urusan itu diurus oleh Allah. Lihat Nabi Yunus ketika dia tenggelam dalam laut, kemana dia berdoa? Kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hari ini banyak orang mengucapkan itu. Ustaz, saya sudah ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi hutang malah bertambah. Iya. Ya karena Anda kurang meyakini
Anda mengucapkan la ilaha illa anta, tapi masih berharap kepada pekerjaan rezeki itu. Kerja itu adalah perbuatan ibadah kita kepada Allah, bukan yang mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki siapa? Allah. Berapa banyak orang yang bekerja di satu instansi, banyak, gajinya sama setiap bulan, tapi endingnya di akhir bulan, yang satu dia bisa bayar kredit rumah, yang satu dia bisa bersenang-senang dengan keluarganya, yang satu malah minus. Padahal gajinya sama. Sama-sama 60 juta sebulan. Ya, sama-sama segitu. Tapi endingnya berbeda. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa rezeki itu ada pada pekerjaannya. Walaupun pasti gaji itu setiap bulan, hati tetap bersandar kepada Allah. Begitu maksud kita. Itulah yang diharapkan dalam doa kita itu. Ya Allah, semoga gaji yang kudapat ini gaji yang diberkahi. Semoga gaji yang kudapat ini dimakan oleh diriku dan anak-anaknya, membuahkan amal soleh dari darah daging kami. Begitu. Ini tidak. Dapat gaji 60 juta. Bagaimana supaya tambah kredit mobil? Akhirnya setiap pagi doanya semoga tidak datang debt collector hari ini. Jadi menyusahkan. Maka oleh karenanya ibu-ibu sekalian, jemaah sekalian, azanillahu iyakum, berdoa, berharaplah hanya kepada Allah. Dan dialah cita-cita tertinggi. Semua harapan yang tidak ditujukan kepada Allah biasanya mengecewakan, ya enggak? Kecewa. Ya. Sudah kecewa, orang yang dikecewai digibahi akhirnya. Kemudian maksud daripada yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, yaitu mereka takut mendapatkan siksanya yang sangat pedih dan penuh harap memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Ya, mereka itu sangat-sangat takut kepada azab Allah. Maka mereka berdoa apa? Di antara doa wali Allah, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkan kami dari azab-Mu, karena sungguhnya azab jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Azab jahannam itu sangat-sangat besar dan mengerikan. Dia adalah merupakan tempat berkediaman dan tempat kembali yang paling buruk. Maka orang-orang beriman itu takut diazab oleh Allah. Maka doa kita dalam doa yang sangat mulia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan kami di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka. Tapi banyak orang yang berdoa jagalah kami dari api, masih saja dia menghisap api. Ya kan? Masih. Dia, ya Allah jaga kami dari api, tapi dia menelan api. Ini masalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagai bentuk rasa takut mereka tersebut, mereka rajin berinfak. Mereka rajin berinfak. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tidak pelit. Orang-orang kafir itu pelit. Ada orang-orang yang sangat pelit. Ya sampai pada dirinya sendiri pun pelit, ya enggak? Ya, seharusnya dia bisa beli baju yang bagus lah. Masih aja pakai baju yang ditambal. Bu, uangnya berapa? 2 miliar. Tapi baju begitu-begitu aja. Kaos kaki robek lagi. Ya. Dirinya sendiri aja dia tidak kasih, apalagi orang lain. Ini masalah.
Tapi orang yang beriman, bagaimana dia berusaha menyelamatkan diri dari api neraka yang dia takuti tadi? Dengan cara bersikap, berinfak menggunakan harta. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada ibu-ibu bahwa di dalam neraka itu yang paling banyak penghuninya adalah para wanita, Rasulullah menyuruh mereka untuk rajin berinfak. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang umum, ittaqillah walau bisyikki tamratin, ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian dari panasnya api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Ya, tidak mungkin zaman sekarang orang menyedekahkan sebelah kurma kan? Ya, kalau Ramadan sekardus, ya 2 kardus bisa dibeli, maka sumbangkan. Atau setiap hari kita ketemu orang-orang miskin atau kerabat lah yang kita tahu dia susah, bantu. Mungkin dia hari ini butuh beras, mungkin hari ini dia butuh makan, dibantu. Terutama kedua orang tua. Kalau ibu-ibu minta izin dulu sama suami untuk membantu orang tua yang sekedar makan, bukan untuk gaya hidup. Ya, bedakan ya memberi orang yang mau yang butuh dengan orang yang butuh, dengan orang yang gaya hidup. Ya. Kalau mereka minta bantuan, kerabat minta bantuan, Pak minta bantuan 100 juta, ngapain? Mau beli moge. Itu keterlaluan namanya. Tapi kalau dia minta bantuan, saya hari tidak ada beras nih, boleh minta bantuan untuk beli beras 100 ribu lah atau 200 ribu, kasih 500. Supaya dapat pahala. Dan infak terbaik itu di saat kita lagi kepengen kaya, di saat pelit merasuki hati kita, paksakan untuk berinfak. Itulah pahala yang paling besar. Di sini Allah menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka mampu memadukan antara praktek ibadah yang statis, yaitu hanya kembali manfaatnya untuk diri mereka sendiri, seperti sholat, seperti berdoa, dan lain-lain. Dan juga ibadah yang memiliki ibadah yang dinamis, yaitu ibadah yang mana manfaatnya juga dikembalikan kepada orang lain. Seperti apa? Zakat, infak, dan yang lainnya. Ini hebatnya mereka. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kebanggaan mereka di dunia dan di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membanggakan Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyukai orang-orang yang tidak pelit. Ibu-ibu, dulu orang-orang Ansor itu ketika Rasulullah SAW, ketika muhajirin datang ke Madinah, apa mereka katakan? Apa yang mereka lakukan? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansor itu mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka. Artinya mereka memberikan bantuan kepada kaum muhajirin, padahal mereka sendiri juga butuh dengan harta itu. Lihat, mereka juga butuh kepada harta itu. Tapi orang muhajirin ini lebih butuh. Apa hadiah Allah yang paling besar yang didapat orang Ansor, ibu-ibu? Kan orang kalau berinfak sekarang nih, yang buat eksperimen itu kan, mereka kepengen dapat balasan di dunia, kan begitu? Kasih 10 ribu supaya dapat 100 ribu. Kasih 100 supaya dapat 1 juta. Keluarkan 1 juta supaya dapat 10 juta. Keluarkan 10 juta supaya dapat 100 juta. Keluarkan 100 juta, nah keluar lagi kan penggantinya. Lama ditunggu tuh, lama. Ternyata tidak sampai mati. Sekarang pertanyaannya, para sahabat Nabi orang Ansor itu, apa yang Allah berikan buat mereka yang paling besar setelah mereka berinfak di saat mereka butuh itu? Ibu-ibu, apa kekayaan yang paling berharga mereka dapatkan di dunia? Mereka hidup bertetangga dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat terbesar orang-orang Ansor. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasulullah SAW untuk tinggal di Mekah setelah Fatuh Mekah. Di mana Rasulullah wafat, ibu-ibu? Di kota Mekah apa Madinah? Madinah. Dan kehadiran Nabi SAW di kota Madinah dan hidup bertetangga dengan orang-orang Ansor, itu bagian daripada kekayaan yang Allah berikan kepada mereka yang paling tinggi atas perjuangan mereka dan kebaikan mereka menolong orang-orang muhajirin. Maka kalau kita berinfak, semakin hari semakin bisa membawa hadis Nabi ke rumah kita, dalam hafalan kita, dalam pemahaman kita, maka itu kemungkinan bagian daripada rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita karena kita rajin berinfak. Kan rezeki itu tidak harus materi, ya enggak? Rezeki itu bisa pemahaman agama yang bagus. Kan Nabi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan dari Allah, Allah akan pahamkan agama kepadanya. Rezeki apa lagi yang lebih besar daripada itu? Maka jangan mengikuti pola pikir orang-orang pengejar dunia. Infak seperti saya ceritakan tadi 100.000 supaya dapat 1 juta, jangan begitu. Pola pikirnya adalah berinfak supaya mendapat ridho dari Allah. Entah Allah berikan kita materi dunia atau dia berikan kepada kita pemahaman agama yang bagus sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Yang penting di saat kita berinfak, kita mengharapkan ridho Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Insan tentang sifat penduduk surga yang nantinya mereka mengalirkan air di surga. Artinya mereka menikmati mata air di surga. Apa sifat mereka? Kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang masuk surga itu dan bercerita tentang apa yang mereka perbuat di dunia. Kata Allah, mereka memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan tawanan-tawanan perang di atas apa yang mereka sukai, makanan yang mereka sukai. Jadi makanan yang mereka berikan ini makanan yang mereka sukai, bukan makanan basi atau kadaluarsa, expire. Bukan. Makanan yang mereka sukai, makanan yang mereka biasa makan. Kemudian apa kata mereka selanjutnya? Kami beri kepada kalian ini innama nut'imukum untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan kami juga tidak butuh terima kasih kalian. Nah, itu sikap orang yang tulus dalam memberi. Ya, hari ini kalau tidak disuting pakai kamera, tidak mau dibeli. Beri. Ya enggak? Disuting, dikejar-kejar pakai kamera baru dia berinfak. Coba kamera yang tidak ada, berinfak enggak dia? Maka oleh karenanya ibu-ibu sekalian, haraplah wajah Allah. Allah akan ganti semua apa yang kita keluarkan itu. Karena Allah berjanji kita kasih 1 infak diberikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan pada lipatan yang tidak ada hitungannya lagi. Maka tergantung keikhlasan kita ini. Taib. Pemimpin mereka dalam melaksanakan hal-hal itu sekaligus kebanggaan mereka tentu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Mu'ad bin Jabal, dia berkata, aku pernah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Pada suatu pagi di saat aku sedang berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami semua masih berada di tengah perjalanan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang amal perbuatan yang menyebabkan aku masuk surga dan jauh dari api neraka. Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi
ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Kamu telah menanyakan suatu perkara yang besar, kata Nabi. Namun perkara besar itu sungguh mudah dikerjakan oleh orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakannya. Amalan tersebut hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kamu kerjakan solat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullahil Haram. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnah, wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata, wa salatul rajuli fi jawfil lail. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu yang mengantarkan kepada kebaikan? Yaitu satu, berpuasa, karena puasa adalah perisai dari perbuatan maksiat dan juga dari api neraka nanti di hari kiamat. Yang kedua, bersedekah, karena bersedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kemudian solat yang dilakukan oleh seorang di tengah malam. Solat yang dilakukan oleh seorang di tengah malam. Di sini Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah sedekah. Sedekah itu menghapus kesalahan. Ini yang disebutkan Nabi SAW tentang keutamaan orang yang bersedekah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan itu yang memotivasi kita untuk terus beramal, terus bersedekah agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW pun membaca ayat berikut, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW melanjutkan kembali, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang pokok segala urusan dan tiang penyanggah serta puncak ketinggiannya? Mu'adz mengatakan, dengan senang hati wahai Rasulullah. Rasulullah SAW pun mengatakan, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok dari segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncak dari ketinggiannya adalah berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang inti dari semua itu? Aku menjawab dengan senang hati wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lidahnya lalu bersabda, kuff 'alaika hadha. Jagalah ini. Jaga apa? Lisan. Aku bertanya wahai Rasulullah, apakah kita diberikan hukuman dengan sebab pembicaraan yang kita ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Semoga ibumu kehilangan kamu wahai Mu'adz. Artinya ini ungkapan saja, bukan doa. Ya. Bukankah tidak ada yang dapat menyungkurkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas batang hidung mereka,
melainkan karena lisan mereka yang buruk. Jadi lisan itu penentu. Lisan itu apa? Penentu. Ada orang solat malam, solat duha, puasa sunnah, puasa Daud, tapi lidahnya penuh dengan gibah menggibahi orang lain. Adu domba. Ya, gara-gara lidah dia, domba-domba pun diadu. Ya. Kenapa ya bisa diistilahkan adu domba? Kenapa tidak adu ayam aja? Adu ayam kayak adu jangkrik gitu. Jadi orang-orang yang lisannya tidak bisa dijaga, waliyadzubillah, itu bisa membatalkan perbuatan baiknya yang dia kumpulkan tadi. Lihat Nabi mengatakan tadi, rukun Islam, bersedekah, puasa, kemudian jihad di jalan Allah. Ternyata kebaikan pahalanya ditentukan oleh lidah. Pantas Allah katakan dalam suratul Ahzab, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dia suratu Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang lurus. Apa balasannya di dunia? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Berarti sebaliknya, kalau mau lihat orang yang buruk amalnya, lihat lidahnya. Kalau lidahnya suka mencela, mencaci maki orang, melaknat orang, menggibah orang, sedikit-dikit marah, ada masalah dengan amalnya. Karena lidah itu, ibu-ibu sekalian, termasuk kunci yang membuka isi hati. Lisanul mar'i miftahu qalbi. Karena lidah seseorang itu adalah kunci bagi hatinya. Lalu Allah katakan balasannya di akhirat, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang agung. Jadi lisan adalah merupakan perkara besar. Nah, di dalam hadis yang panjang yang kita bacakan tadi, di antara perkara yang disebutkan Rasulullah SAW adalah pintu-pintu kebaikan yang disebutkan dalam suratul Sajadah tadi, puasa sunnah atau puasa wajib, kemudian sedekah, menghapus kesalahan, kemudian salat malam. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Nasa'i, Ibnu Majah dalam sunannya, selain daripada diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian firman Allah selanjutnya, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui keagungan nikmat dan keindahan surga yang tidak ada taranya, yang selama ini disembunyikan oleh Allah dari para hambanya. Di saat mereka menyembunyikan amal perbuatan mereka, maka Allah pun menyembunyikan pahala mereka. Ini merupakan balasan setimpal, karena besar kecilnya balasan diukur dari jenis dan ragam amal perbuatan itu sendiri. Allah tidak memberitahukan kepada kita berapa besar pahala itu, ya, tapi Dia berjanji akan memberikannya. Ketika Allah berikan, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, diberikan di luar daripada dugaan kita, ternyata besarnya lebih besar lagi. Kita bayangkan kita dapat pahala sebesar dunia, ternyata 10 kali lipat dunia. Senang gak?
Misal begini ibu, saya contoh urusan ibu dengan suami aja. Ibu-ibu ngantar suami ke bandara, suami pergi kerja keluar kota. Suaminya berkata, "Bu, nanti kalau ada rezeki, saya mau belikan emas buat ibu ya." Emas. Tapi dia tidak sebut jumlahnya berapa. Dalam bayangan ibu, paling nanti dibeli 5 gram. Atau dibeli 2 gram, tidak apa-apalah. Bersyukur kepada Allah dapat apa? Emas 2 atau 5 gram. Begitu suami pulang, ternyata dia kasih 25 gram. Senang enggak? Senang sekali. Iya. Dan ibu akan melakukan apa yang dimau oleh suami. Kenapa? Karena dikasih surprise. Bukan dikasih surprise ya. Surprise. Kejutan. Dan surga itu tidak bisa ditebak oleh kita. Kenikmatannya. Kalau tadi kan bisa ditebak. Ini gaji suami. Paling bisa beli emas 5 gram kalau dia beli semua. Tapi kalau dia bagi 2, ya 2 gram dapat nih. Itu kan bayangan ibu tuh. Tetapi ternyata dia bisa bawa pulang 25 gram emas. Dan senangnya luar biasa. Lalu bagaimana kalau kita yang penuh dengan kesalahan ini, tiba-tiba Allah berikan surga seluas langit dan bumi. Dan itu nikmat yang sangat-sangat besar. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainin ra'at wa udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Rasulullah meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala, itu hadis qudsi. Allah berfirman, "Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak terlihat oleh mata mereka dan tidak didengar oleh telinga mereka, tidak bisa dibayangkan dengan hati." Gimana cara membayangkan? Membayangkan pohon bidara di surga saja itu sulit. Sampai kata Imam At-Tabari, nanti di surga itu ada pohon bidara. Buah pohon bidara itu, kata beliau, 20 macam, 20 warna, 20 rasa. Gimana cara membayangkannya? Gak bisa. Gak bisa bayangin. Coba Anda bayangkan, ini laki-laki biasa yang berkhayal tentang wanita cantik. Itu cantiknya bidadari, ibu-ibu sekalian. Cantik bidadari nih. Itu kalau dia pakai gaun 70 gaun berlapis, itu keindahan betisnya masih kelihatan. Keindahan sumsumnya. Kalau kita khayalkan, kayaknya kaca di kakinya. Itu karena khayalan kita tidak sanggup. Oleh karena itu Allah rahasiakan ketika seorang itu sakratul maut dan dia masuk ke dalam kubur, pintu surga dibuka yang disebut dengan ainul yakin, dia selalu minta kepada Allah di kubur dia itu, "Ya Rabb, datangkan hari kiamat. Ya Rabb, datangkan hari kiamat biar aku segera masuk surga itu." Karena orang yang wafat, yang masuk surga hanya ruhnya saja, tubuhnya belum. Kalau dia masih di dalam kubur. Itu dia ibu-ibu. Sesuatu yang begitu luar biasa surga itu. Bahkan orang yang terakhir kali keluar dari sirat neraka, yang sudah disambar api hampir jatuh, dia naik lagi, jalan lagi. Dia bawa cahaya yang menerangi perjalanan dari ujung sirat ke ujung itu hanya sebesar jempol kakinya. Kadang terang, kadang mati. Terus dia berjalan di atas sirat itu. Sampai dia di ujung jalan, dia pun selamat dari neraka. Apa dia katakan? "Ya Allah, tabarakalladzi najjani minki." Wahai neraka, maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. "Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila wa atani ma lam yu'ti ahadan ghairi." Allah memuliakan aku di atas makhluk yang lain, dan dia memberikan kepadaku apa yang tidak dia berikan kepada orang lain.
padahal dia terakhir kali yang selamat. Saking senangnya. Lalu setelah itu dia pun melihat sebuah pohon. Di pohon itu ada airnya. Dia minta kepada Allah, ya Rabb, biarkan aku bernaung di pohon itu dan aku minum airnya. Allah katakan, jangan minta lagi setelah ini. Dia katakan, iya, aku tidak akan minta lagi. Lalu dia datang ke pohon itu. Sampai di pohon itu pun dia menikmati air. Lalu ditumbuhkan lagi oleh Allah pohon yang lebih indah yang kedua. Ia mengarah ke surga. Dia mengatakan, minta yang ini ya Allah, sekali ini aja. Kata Allah, kan tadi kau berjanji tidak minta lagi. Iya ya Allah, tinggal sekali. Maka Allah berikan. Jadi di sana sudah tidak dipakai lagi janji itu. Karena sudah tidak ada taklif. Ya, tidak ada lagi beban menunaikan janji. Maka sampailah dia di pohon kedua, kemudian dia menikmati dan dia sudah lupa dengan nikmatnya sebelum itu. Artinya saking nikmatnya pohon kedua. Allah tumbuhkan lagi yang ketiga yang lebih rindang lagi, lebih nikmat lagi. Sampai didekatkan dengan pintu surga. Baru dia katakan, ya Allah berikan aku kesempatan masuk ke pintu itu. Allah katakan, aku akan berikan kepadamu 2 kali lipat nikmat dunia. Dia katakan, ya Rabb, jangan kau bercanda. Kau kan Rabbul Alamin. Kata dia begitu. Kemudian Allah katakan, aku tidak sedang bercanda denganmu. Aku akan berikan kepadamu seperti itu 10 kali Allah katakan. Berapa kali? 10 kali. Berarti 10 kali lipat nikmat dunia. Ibu kalau dikasih oleh Pak Wali Kota, Bu Titi misalnya gitu kan. Untuk ibu aja tuh Bogor sendiri. Pokoknya Bogor itu kotanya dikasih ke Bu Titi. Senang gak? Saya sih tidak senang. Kenapa? Capek nyapunya sendiri. Ya kan? Bogor, sekota Bogor milik sendiri. Gimana? Hidup berdua dengan istri lagi. Capek. Tapi di surga tidak ada capek. 10 kali lipat nikmat dunia itu tidak membuat kita letih. Ya, tidak membuat kita resah karena tidak ada yang bersihkan. Udah bersih. Dan nikmatnya tidak ada lagi nikmat yang terputus di sana. Oleh karena itu Allah siapkan yang tidak pernah bisa dikhayalkan oleh khayalan kita. Al-Hasan Al-Basri berkata, sekelompok manusia menyembunyikan amal perbuatannya, maka Allah pun menyembunyikan kepada mereka surga yang belum pernah mereka dilihat oleh mata, belum pernah terbetik dalam hati anak manusia. Perkataan Hasan Al-Basri ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Al-Bukhari membuat bab pembahasan tentang firman Allah. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Kemudian dia meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis yang saya sampaikan tadi. A'adatu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Qala Abu Hurairah, ikra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah dibayangkan oleh benak manusia. Abu Hurairah berkata, bacalah oleh kalian jika kalian mau firman Allah yang berbunyi, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam salah satu riwayat Imam Bukhari disebutkan, la khatara ala qalbi basharin zukhran bal hu ma utli'tum alaihi. Dan belum pernah dibayangkan oleh hati manusia sebagai simpanan rahasia. Tinggalkan apa yang aku kabarkan kepada kalian akan kenikmatannya. Sebab apa yang aku siapkan untuk kalian akan mudah diraih bagi orang yang dimudahkan meraihnya. Artinya di sini kenikmatan dosa kita disuruh tinggalkan. Tinggalkan apa? Kenikmatan dosa. Supaya mendapatkan kenikmatan yang lebih abadi. Yaitu nikmat surga nanti di yaumul qiyamah. Apalah artinya nikmat selingkuh 5 menit
Ya kan? Tidak ada nikmatnya dibandingkan dengan sengsaranya sehari di mahsyar 50.000 tahun lamanya. Seperti hidup di dunia. Tinggalkan semua nikmat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW berjanji akan membuat surga khusus buat mereka yang meninggalkan kenikmatan zina. Orang-orang yang punya keinginan berzina lalu ditinggalkannya, Allah Subhanahu wa taala siapkan tempat khusus dan bidadari yang paling cantik buat mereka. Yaitu disebut dengan hurun ain, wanita yang bermata jeli. Kenapa Allah berbicara bidadari terlalu banyak dalam Al-Quran? Itu menunjukkan bahwa bidadari itu banyak di surga. Disebabkan karena banyaknya perempuan masuk neraka. Maka ibu-ibu hendaklah menjaga diri dari api neraka itu. Kita juga laki-laki. Tapi Rasulullah telah mengabarkan kebanyakan neraka itu dihuni oleh perempuan. Maka oleh karenanya Allah ciptakan perempuan buat para penghuni surga. Dan di antara yang membuat para wanita itu masuk neraka karena mereka durhaka kepada suami, tidak puas dengan pemberian suami. Ya. Dan itu hati-hati kita dalam hal ini. Kita harus meraih surga yang telah Allah janjikan kepada kita, yang disebutkan la khatara ala qalbi bashar, ya, tidak bisa dibayangkan oleh hati. Ibu jemaah sekalian azakumullah, seandainya seorang laki-laki yang masuk surga ada kematian di surga itu, maka ketika dia melihat bidadari pertama kali, saking cantiknya dia akan mati. Mati karena terlalu cantik. Seandainya ada mati di surga, maka laki-laki yang pertama kali lihat istrinya di surga, dia akan mati karena cantiknya. Ya. Karena begitu cantiknya bidadari itu. Oleh karena itu tidak ada mati di surga. Nah, ibu-ibu bisa saja menjadi bagian daripada wanita-wanita cantik di surga itu. Dengan cara pertama, jaga hubungan dengan Allah dalam sholat, dalam puasa, dan jaga hubungan dengan suami dalam menjaga kehormatan diri dan juga ketaatan kepadanya. Karena itu yang disebutkan untuk para wanita yang paling mudah jalan pintas ke surga buat wanita itu ada 4 hal yang paling penting. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya dan taat suami, maka disuruh oleh Allah, silakan kau pilih pintu surga mana saja yang kau mau. Ya, kalau kita laki-laki mau masuk pintu surga lewat pintu jihad, harus jihad dulu, Bu. Kalau kita mau masuk lewat pintu puasa, harus rajin puasa. Kalau mau masuk lewat pintu sedekah, harus rajin sedekah. Ibu-ibu yang melakukan 4 hal tadi, insya Allah dia boleh memilih yang mana saja. Ya, boleh memilih yang mana saja. Tapi lanjutan daripada pembahasan ini. Man yadkhulul jannata yan'am la yab'as la tabla thiyabuhum wa la yafna shababuhum fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Rawahu Muslim. Barang siapa yang masuk surga, niscaya selalu menikmati kesenangan. Mereka tidak pernah bersedih di dalamnya. Tidak pernah bajunya punah, artinya tidak lusuh baju mereka. Mereka selalu muda. Tidak pernah hilang masa mudanya. Selalu masa muda. Ibu-ibu, kepengen muda kembali? Enggak perlu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Karena yang muda itu hanya gigi palsu. Sedangkan pipi-pipi kita ini akan lesu semuanya.
Ya. Supaya mudah lagi dengan cara apa? Beriman, beramal soleh. Di dalam surga terdapat kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah dibayangkan oleh hati manusia. Nah, itu nikmat yang luar biasa dalam surga. Di antara nikmat yang kepengen kita pertahankan di dunia ini apa? Nikmat kemudahan. Kepengen muda terus, ya enggak? Kepengen sekali wajah itu selalu muda. Ya. Dan itu tidak mungkin. Pasti ada masa tua. Ada masa ketuaan itu. Dan itu memberikan kita pelajaran. Kita tidak sanggup mengembalikan masa muda dengan usaha kita di dunia. Kecuali usaha yang membuahkan hasil kita masuk surga. Itu amal soleh. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian jazakumullah, berusahalah kita semua ini untuk bersungguh-sungguh mencari apa yang Allah sembunyikan dari nikmat itu. Nikmat menyejukkan hati dan pandangan, dan juga nikmat yang membuat kita tidak bersedih dan tidak takut di dalam surga. Tapi saya kira itu materi yang bisa Anda sampaikan di siang hari ini. Masih ada sisa waktu untuk tanya jawab. Masih ada 20 menit. Fadal, yang mau bertanya silakan ditulis. Saya akan menjawab insyaAllah kalau bisa. Boleh bertanya tentang puasa juga tidak apa-apa. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ada amalan khusus untuk menghapus dosa-dosa yang di masa lalu, dan bagaimana caranya menebus dosa orang-orang yang menzalimi oleh kita, yang terzalimi oleh kita tanpa kita merasanya? Apa ada solat taubat dan bagaimana tata cara menurut Al-Quran dan Sunnah? Pertama, solat taubat saya belum pernah dapatkan dalilnya. Karena solat itu sendiri bisa digunakan untuk taubat setiap waktu kita solat. Kapan? Ketika kita sujud. Ya, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian bagaimana, apakah ada amal khusus untuk menghapus dosa-dosa kita? Amal khusus tidak ada secara detail. Tapi ada yang disebutkan, beberapa hal yang disebutkan secara khusus, tapi dia juga masuk pada amal umum. Yaitu seperti tadi, sedekah bisa menghapus kesalahan. Sedekah bisa menghapus kesalahan. Amal yang paling khusus sekali tentu amal lisan, itu taubat saja. Atau kalau yang ditanyakan amal perbuatan seperti sholat taubat tadi, saya kira belum saya temukan dalil ada sholat taubat. Yang ada adalah disuruh bertaubat saja. Bertaubat dengan taubat nasuha. Sebesar pun apapun dosa Anda, insya Allah dosa itu akan dihapus oleh Allah. Ya, selama taubat kita jujur. Taubat yang meliputi 5 syarat. Pertama, taubat dengan niat yang ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat pada waktu sebelum ditutup pintu taubat. Yang kedua, taubat pada waktu sebelum ditutup pintu taubat. Sebelum saya lanjutkan, ada 3 waktu ditutupnya pintu taubat. Pertama, ketika matahari terbit dari barat. Kedua, ketika nyawa sampai ke kerongkongan. Ketiga, ketika sudah tidak kelihatan lagi kehidupan setelah itu. Seperti kasus Fir'aun. Fir'aun kan masih sempat taubat dia waktu itu. Tapi sudah tidak ada lagi kehidupan karena dia akan tenggelam.
tenggelam. Baik. Syarat yang ketiga yaitu melepas diri dari dosa itu. Artinya tidak ada kaitannya lagi dengan dosa tersebut. Seperti seorang berzina dengan seorang wanita, maka semua yang berkaitan dengan wanita itu dihapus. Entah itu akun Facebooknya, akun Instagramnya, nomor HP-nya, ya dihapus semua. Yang ketiga, yang keempat, syarat yang keempat yaitu menyesal. Apa yang keempat? Menyesal. Menyesali dosa itu. Yang kelima, berniat tidak mau mengulanginya lagi. Ini syarat taubat. Bagaimana kalau menghapus dosa, menebus dosa orang-orang yang terzalimi oleh kita? Dan kita tidak tahu kalau kita menzaliminya. Caranya memohonkan ampun buat mereka, istighfarkan buat mereka, dan meminta kepada Allah semoga Allah memudahkan urusan kita agar orang-orang tersebut menghalalkan dan juga memaafkan kita. Kalau bisa ketemu orangnya dan sampaikan kepadanya permintaan maaf, dan itu yang terbaik. Atau minta dihalalkan apa yang pernah kita ambil. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menurut Ustaz mengucapkan kesalahan suami tanpa berniat melawan? Apa hukumnya, apakah berdosa? Syukron. Mengucapkan kesalahan istri karena sikap suami tanpa maksud melawan, apakah berdosa? Mengucapkan ya. Iya. Kalau mengucapkan kesalahan suami, kepada siapa dulu diucapkan kesalahannya? Kalau kepada suami itu sendiri agar dia ingat akan kesalahannya, maka boleh. Pak, ya, perbuatan Bapak yang kemarin-kemarin itu ada kekeliruannya, berselisih dengan syariat. Dikasih tahu dengan cara baik. Ingat ya, suami itu cepat tersinggung kalau dikasih tahu. Kecuali suami-suami yang maco. Maco itu mau memberi contoh gitu maksudnya. Contoh yang baik. Suami-suami yang memberikan contoh yang baik dengan cara menerima nasihat. Tapi pada umumnya laki-laki itu egois ya ibu-ibu ya. Gunakan kalimat yang enak didengar. Pak, kenapa sih Bapak ngomong begitu terus? Nggak terima dia. Nggak terima. Ibu seperti mengaungkan ancaman di hadapan singa yang diam. Hati-hati. Maka dekatilah dia seperti seekor singa betina yang merunduk kepada singa jantannya yang sedang terdiam. Pak, gitu. Sambil dipegang tangannya, kemudian dilayani dulu, nanti baru dinasehati. Ya, biar dia mendapatkan apa? Mendapatkan pelayanan dulu, baru dia dapat nasihat. Biasa itu diterima oleh dia. Ya, diterima oleh dia. Hatta ustadz-ustadz tetap juga dinasihati oleh istrinya. Karena memang istri itu suka menasihati suami. Ya, nasihat dia 10 harus diterima 9. Nasihat suaminya 10 yang diterima cuma 1. Dan kita bersyukur kepada Allah 10 nasihat itu 1 diterima. Tapi kalau 10 nasihat istri 1 tidak diterima, 9 diterima, masih kurang juga itu. Maunya kita terimanya 11. Padahal nasihatnya 10. Tidak juga curhat. Selanjutnya. Ini pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz, mohon izin tanya. Saya masih bingung. Kurang jelas antara sedekah dan infak. Apa bedanya? Sasaran siapa?
apa bisa atau boleh memberi sedekah atau infak kepada orang kafir non-muslim yang miskin? Dan kalau dilakukan apakah dapat pahala? Tayyib, barakallahu fikum. Infak sedekah itu pada asalnya maknanya sama. Cuma nantinya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat mal. Kalau sudah sampai nisab dan haul. Atau zakat hewan. Zakat pertanian ketika waktu panen. Kemudian infak itu zakat itu sasarannya siapa? Zakat harta, zakat yang disebutkan tadi, sasarannya ada pada surat At-Taubah ayat 60. Di situ disebutkan asnafnya. Kemudian apakah boleh diberikan kepada orang kafir yang miskin? Boleh. Apalagi dia tetangga kita dapat pahala. Dapat pahala memberi bantuan kepada tetangga. Apalagi kalau dia sampai masuk Islam, gara-gara bantuan kita itu dapat pahala di atas pahala. Pahala berlipat-lipat, Ibu. Apalagi dia kerabat kita yang non-muslim. Bantu, insya Allah dapat pahala. Selama kita hidup di dunia membantu siapapun yang membutuhkan, dapat pahala. Ya. Tapi dia kafir, Pak Ustadz. Mau dia kafir sekalipun tidak masalah. Ya. Yang kita kasih adalah manusianya. Dan kalaupun kita bisa dengan harta itu kita berikan kepadanya beberapa kata atau beberapa sikap yang membuat dia supaya bisa masuk Islam. Ya, kadang orang masuk Islam tuh gara-gara itu. Ya, gara-gara sering dikasih bantuan. Dulu ada seorang ibu-ibu, ini motivasi buat ibu-ibu. Ibu-ibunya satu ini orangnya sakit. Tapi ada orang-orang yang suka mulung sampah itu, yang mulung botol, gelas minuman itu, suka lewat depan rumahnya. Dia selalu sediakan makan sarapan pagi sama kopi di depan rumahnya, di saung depan rumahnya. Dan orang yang lewat itu orang kafir. Lama-kelama kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan datang lagi dia ke rumah itu. Dan waktu itu ada saya. Kata dia, saya sudah masuk Islam, Bu. Kenapa? Karena dia merasa diperlakukan oleh orang Islam dengan cara baik. Masuk Islam gara-gara itu. Ibu itu tidak ngomong apa-apa kok. Cuma ngasih kopi, makanan kepada orang miskin yang mulung-mulung botol itu. Maka insya Allah semoga itu menjadi amal kebaikan buat dia di akhirat nanti. Afwan izin bertanya Pak Ustadz, kakak saya ingin memberikan bantuan rutin kepada keluarga saya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah kakak saya dapatkan dan akan dikirimkan setiap bulan. Namun saya merasa ragu menerimanya karena kakak saya mendapatkan rezeki dengan memproduksi games dengan ilustrasi kartun perempuan yang mengumbar aurat. Tentu tidak sesuai tuntunan Allah. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah saya boleh menolak hadiah tersebut? Boleh, kalau memang itu hasil penghasilannya. Dan bagaimana supaya kakak saya tidak tersinggung tetap memiliki silaturahmi dengan baik. Supaya dia tidak tersinggung, Anda beritahukan pelan-pelan bahwa perbuatan ini coba ditinjau kembali. Benarkah sesuai dengan agama, supaya kita memasukkan dalam perut kita yang halal dan kita mendapatkan surga Allah nanti di yaumil kiamah. Terus silaturahmi tetap. Wa jazakillah khairan. Tapi itu mungkin itu bisa sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi dan semoga buat ibu-ibu juga ada manfaatnya. Dan semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, pasangan kita. Dan semoga Allah masukkan kita semuanya dalam surga dan menjaga kita dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.